Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengandung polemik semenjak disahkan pada tanggal 30 Desember 2022 yang lalu. Terdapat banyak pro kontra dari terbitnya Perpu ini, baik di tengah masyarakat maupun para stakeholder. Lantas, di manakah posisi pemuda atau mahasiswa dalam memandang persoalan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari perwakilan Elektria Politik dengan saya sendiri selaku pembicara pertama pihak pro atas nama Rani Prayuda. Saya dari pembicara kedua dari pihak kontra, Rifka Aulia. Saya Salam Ramadana, pembicara ketiga. Salam konstitusi, salam persaudaraan. Harta pertama dan terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah ide-idenya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sebagai sosok pemuda bangsa Indonesia, izinkanlah kami untuk merepresentasikan harta pertama sekaligus harta yang paling berharga yang kami miliki melalui konsepsi berpikir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, lawan berpikir yang kami segani, serta para pemerhati debat yang sempat hadir menyaksikan alur perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Saya bertindak selaku pembicara pertama dari pihak pro sangat setuju dengan adanya mosi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memberikan definisi dari tiap-tiap kata kunci yang berada pada mosi kita kali ini agar perdebatan kita dapat terarah. Dewan juri yang terhormat, yang pertama terdapat kata pengesahan. Pengesahan sendiri dalam KBBI didefinisikan sebagai suatu proses atau cara perbuatan mengesahkan pengakuan berdasarkan hukum. Selanjutnya terdapat kata Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja merupakan bentuk penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme partisipasi publik untuk menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir terdapat kata undang-undang. Peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan bersama persetujuan Presiden. Dewan Juri terhormat. Selanjutnya Dewan Juri terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi kita pada kesempatan kali ini. Dilansir dari infopublik.id, Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja lahir di tengah pandemi COVID-19 sebagai respon dan fondasi kuat dalam bertahan dari ketidakpastian guncangan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Bahkan Bank Dunia melaporkan pada Desember 2022 bahwa pasca Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment atau FDI di Asia Tenggara, sehingga hal ini menuai polemik atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Sehingga kami menganggap bahwa mosi ini layak untuk diperdebatkan. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami berada pada pihak pro sangat setuju dengan adanya mosi kita kali ini karena yang pertama, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi untuk mendorong investasi asing masuk ke Indonesia, dan Perpu Cipta Kerja ini dipandang sebagai salah satu langkah preventif untuk mencapai tujuan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dengan memberikan kemudahan bagi para perusahaan dan investor asing untuk masuk ke Indonesia demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A bagian pertama. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, bukankah Presiden selaku pemimpin tertinggi negara, bukankah Presiden selaku pemangku kebijakan? Oleh karena itu, Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan suatu kebijakan demi mengatasi suatu persoalan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, hal ini juga sebagai bentuk atau upaya untuk menciptakan dan perluas lapangan kerja demi menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja karena Perpu Cipta Kerja ini memberikan perlindungan bagi yang lebih baik bagi para pekerja formal dan pekerja kontrak. Dewan Juri yang terhormat, karena selain peraturan baru yang dibuat yang memberikan hak cuti dan tunjangan kesehatan yang lebih baik, dan poin selanjutnya adalah hal ini juga akan meningkatkan kemampuan negara dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
sebagaimana kita ketahui bahwa dalam situasi pandemi yang sedang berlangsung pun pasca pandemi, Perpu Cipta Kerja ini memperkenalkan atau mempromosikan kebijakan yang mempermudah investasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor kesehatan itu sendiri. Dan terakhir, hal ini akan mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia masih mengalami masalah ketenaga kerjaan yang semakin kompleks, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana seperti tingginya angka pengangguran dan tingginya angka pengangguran dan kesenjangan antara pekerja formal dan informal di Indonesia. Oleh karena itu, Perpu Cipta Kerja ini diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja informal dan kontrak, serta mengurangi biaya produksi bagi para perusahaan. Oleh karena itu, dapat kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa Perpu Cipta Kerja ini sangat memperhatikan hak-hak bagi para pekerja. Oleh karena itu, kami pada pihak pro dengan tegas, mantap dan lugas sangat setuju dengan adanya mosi kita kali ini. Sekian dari saya, lawan debat adalah kawan terbaik dalam berpikir. Salam persaudaraan. Bukan berapa lama, tapi seberapa baik Anda hidup adalah yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan rekan tim yang kami hormati, saya Rifka Aulia sebagai pembicara tim kontra. Pada kesempatan ini kami akan membidas pernyataan dari pembicara tim pro, kemudian menjelaskan dasar argumen kami yang berkaitan dengan topik debat kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, alasan yang menyebabkan pengesahan Perpu Cipta Kerja ditolak oleh banyak kalangan, yaitu karena mereka khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan dampak buruk bagi hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Kemudian sampai saat ini, poin-poin yang menyebabkan kontra terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja, yaitu yang pertama, penghapusan cuti bersama. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus cuti bersama yang biasanya diberikan kepada hari-hari besar, keagamaan atau nasional yang dapat mengurangi waktu istirahat bagi para pekerja. Kemudian yang kedua, fleksibilitas kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan fleksibilitas jam kerja yang dapat mengurangi waktu istirahat dan waktu libur bagi para pekerja. Dan yang kemudian terdapat landasan hukum yang mendukung argumen ini, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, perubahan upah minimum. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran upah minimum yang dapat mengurangi standar upah minimum nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat landasan hukum yang juga mendukung argumen ini, yaitu terdapat pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Dan yang keempat, yaitu outsourcing. Undang-Undang Cipta Kerja memperbolehkan pengusaha untuk melakukan outsourcing atau penyediaan tenaga kerja dari perusahaan lain yang dapat mengurangi hak-hak para pekerja dan buruh seperti hak untuk mendapatkan tunjangan dan jaminan sosial. Dan adapun landasan hukum yang mendukung argumen ini, yaitu terdapat pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dewan Juri yang kami hormati, salah satu bukti nyata yang mendukung argumen ini adalah pelanggaran atas praktik outsourcing yang mana masih sering terjadi disebabkan karena oknum-oknum pelanggar kebijakan di mana pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan penyelenggara outsourcing mengenai masalah pemenuhan hak tenaga kerja outsourcing. Misalnya, gaji yang tidak dibayarkan sesuai upah minimum regional atau UMR, tidak memberikan tunjangan yang sesuai, dan tidak mengikutsertakan karyawan pada program BPJS. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, masalah pengawasan juga turut menjadi penyebab pelanggaran hak-hak pekerja outsourcing. Pertama, pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyelenggara sering kali lolos dan tidak ditindak tegas oleh pemerintah. Kedua, regulasi yang ada belum memadai terkait dengan perlindungan pekerja outsourcing. Dan yang ketiga, regulasi outsourcing hanya akan melegalkan praktik modern slavery di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, adanya keseimbangan antara pejabat pemerintah dan masyarakat,
Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai konsumen. Bagaimana caranya? Adalah dengan menciptakan produk masyarakat, produk politik yang mengandung nilai kesejahteraan dan dilegitimasi oleh produk hukum yang di dalamnya termuat asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, teori negara ideal yang dicetuskan oleh Plato akan menjadi harapan besar untuk menjamin adanya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Dewan Juri yang terhormat, jadi sekali lagi kami nyatakan dengan tegas, mantap, dan lugas, kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip, konstitusi, dan pemenuhan hak-hak buruh dan para pekerja. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Oleh perundingan mengatur bahasakan adil tidak hanya tindakan, adil tidak hanya dalam ucapan, tapi adil lahir sejak pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, rekan debat yang kami senangi, saya selaku pembicara ketiga dan menunjukkan argumentasi pembicara pertama dan kedua. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini pengesahan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, di mana Undang Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu bidang undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat cukup merujuk Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dari berbagai sektor seperti perizinan, usaha, perpajakan, dan penyelesaian sengketa. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih mudah beroperasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah menganggap Indonesia masih membutuhkan ciptaan kerja yang berkualitas dengan 4 alasan. Antara lain, pertama 4 alasan. Pertama, jumlah angkatan kerja pada periode 2022 sebanyak 144,01 juta orang atau naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Kedua, penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana 81,30 juta orang alias 59,9 juta persen bekerja pada kegiatan formal. Ketiga, pandemi COVID-19 berdampak kepada 11,50 juta orang atau 5,53%. Penduduk usia kerja rencana pengangguran 0,9 juta orang, bukan angkatan kerja 0,50 juta orang, tetapi bekerja 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja mengalami pengurangan jumlah jam kerja 9,40 juta orang. Keempat, dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan beraktivitas pekerja. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi saya menegaskan bahwa pengusahaan Undang Cipta Kerja DPR menjadi undang-undang membawa penolakan sebesar dari masyarakat. Undang Cipta Kerja dibuat dengan tujuan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, atraktif, dan investor, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini berbagai daerah. Ditemukan pergolakan dari masyarakat. Setiap elemen masyarakat beremu untuk menolak Undang Cipta Kerja. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menolak Undang Cipta Kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan antara pejabat, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai konsumen. Bagaimana caranya adalah dengan menciptakan produk politik yang mengandung nilai kesejahteraan dan legitimasi melalui produk hukum yang ada di dalam termuat asas keadilan, kemestian, untuk pemuatan dan pemikiran teori negara dan nilai didiskusikan oleh Plato akan menjadi harapan besar untuk menciptakan adanya keadilan dan keseimbangan dan kesejahteraan. Jadi sekali lagi saya nyatakan tegas sebagai saya menolak dan tidak efektif. Dan sekian dan terima kasih.